Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu mereka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta miliknya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, tahun 2022 sudah kita lewati satu hari. Saya mendapat gambar yang menyindir tetapi sartir. Tahun 2000, tahun baru, kita harus kompak menanggalkan tahun 2021. Kompak menanggalkan atau membuang tahun 2021. Kalender di pastoran tahun 2021 sudah saya buang semua. Saya ganti dengan tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu belum ada yang membuang dan mengganti kalender yang baru. Mungkin Bapak Ibu masih kecapean merayakan malam tahun baru sepanjang malam. Atau mungkin Bapak Ibu belum punya agenda tahun 2022, dijalani aja mengalir. Tetapi pesan Tuhan pada hari raya penampakan ini sekaligus gereja
merayakan Hari Minggu Misioner yang ke-179, Gereja memanggil kita sesuai dengan pesan Paus untuk menjadi bintang pengharapan, bukan hanya menjalani rutinitas harian kita. Maka pada hari raya penampakan Tuhan yang dijadikan sebagai perayaan Hari Minggu Misionaris, Minggu Misi, mengajak kita untuk menjadi bintang pengharapan. Caranya belajar dari sarjana dari timur. Mari kita belajar dari sarjana dari timur. Di wilayah Babilonia dan Persia dulu, sekarang Irak dan Iran Utara, ada orang-orang bijak yang mahir dalam ilmu perbintangan. Mereka biasanya juga berperan dalam ulama agama setempat. Matius menyebut mereka sebagai orang-orang Majus, dan ada juga yang akrab sarjana dari timur. Dalam kisah ini mereka mewakili orang-orang bukan Yahudi yang datang dari jauh untuk menghormati bayi yang lahir di Bethlehem yang bakal menjadi pemimpin umat manusia. Kepandaian dan kebijaksanaan para Majus itu membawa mereka ke Bethlehem. Para ulama Yahudi sendiri sebenarnya juga mengetahuinya lewat nubuat Nabi Mika. Nabi Mika bab 5 ayat 1 dikutip oleh Injil Matius bab 2 ayat 16. Ayat 6. Seperti jelas dikatakan dalam Matius 2 ayat 5, para ulama di Yerusalem itu sebenarnya juga dapat mengetahui peristiwa itu, tetapi mereka tidak memahami maknanya. Juga di antara orang-orang yang mendengar kata-kata para gembala, hanya Marialah yang berusaha mengerti. Disebutkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 ayat 18 bahwa Maria menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya Maria bersikap mau memahami misteri yang ada dalam kehidupannya dan orang lain tidak. Dalam Injil tadi diperingatkan dalam mimpi para sarjana dari timur atau orang Majus dari timur itu supaya jangan kembali ke Herodes. Para Majus itu kini sudah akrab dengan isyarat-isyarat dari atas, dari surga. Para Majus kini sudah berada di pihak raja yang baru lahir. Karena itu mereka juga menyadari niat jahat muslihat Herodes yang ingin melacak di mana persisnya bayi yang baru lahir itu yang bakal menjadi pemimpin. Kebijaksanaan, kepandaian para Majus dari timur ke negeri mereka membuat mereka luput dari bahaya. Mereka pulang membawa kegembiraan yang akan mereka bagikan kepada orang-orang lain. Umat Allah yang terkasih, dalam Injil Matius bab 2 ayat 11 dikatakan bahwa para Majus melihat Yesus bersama Maria dan bayi yang baru lahir dan mereka menyembahnya. Dia itu, bayi yang baru lahir itu, membiarkan diri disembah oleh orang yang biasanya tidak melihatnya. Dan bukan hanya itu saja, bayi yang lahir itu memberikan sukacita bagi siapa saja, dan sukacita itu boleh juga kita alami. Mari kita merenungkan 3 hal. Yang pertama,
Dengan segala kepandaian dan kebijaksanaan, para Majus bisa luput dari bahaya. Kita juga dengan segala kepandaian dan kebijaksanaan kita, semoga kita juga bisa luput dari bahaya di tahun 2022. Artinya dengan akal budi dan hikmat yang datang dari Allah, kita boleh luput dari bahaya dan melewati tahun 2022 dengan selamat. Sikap yang kedua, mungkin ada di antara kita sikap Raja Herodes, persaingan, kecemburuan, ketakutan dalam hidup, sehingga mau membinasakan bayi yang lahir itu. Barangkali tahun 2022 nanti ada juga persaingan di antara sesama kita, rasa iri di antara sesama kita, sehingga kita mau memikir-mikirkan atau merencanakan niat jahat terhadap sesama kita. Kalau sikap itu ada, harus diwaspadai mumpung ini masih awal tahun. Yang ketiga, mari kita belajar dari Bunda Maria, menyimpan semua perkara dalam hidup, merenung-renungkannya dengan keyakinan bahwa Allah akan memberitahukannya. Dengan kepandaian kita, dengan kebijaksanaan yang kita miliki, mari kita datang kepada Tuhan. Dia masih di sana, pintu rumahnya, pintu kandangnya masih terbuka. Dia bersama ibunya siap didatangi siapa saja. Dengan begitu kita bisa menjadi bintang pengharapan untuk menjalani tahun 2022. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.